Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Hendra Saputra, SEMSI, selaku dosen pengampu Manajemen Inovasi. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 menjelaskan materi tentang inovasi dan resiko. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Ahmad Sidik. Yang kedua ada Agustina Wulandari. Yang ketiga ada Ayu Dewi Anissa. Yang keempat ada Mutiara Jelviana. Yang kelima ada Rona Panjaitan. Dan yang keenam ada Yuriska Jatira. Nah, sebelum itu saya akan membacakan table of content-nya. Nah, kami di sini ada 4 subbab. Yang pertama itu kami ingin membahas tentang pengertian inovasi. Lalu selanjutnya kami akan membahas tentang proses, jenis, dan sumber inovasi. Nah, yang ketiga itu kami akan membahas tentang definisi, jenis, dan sumber resiko. Nah, yang keempat itu kami akan membahas tentang identifikasi, pengendalian, penanggulangan resiko, dan studi kasus. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kita harus tahu nih, apa sih pengertian dari inovasi? Jadi, pengertian inovasi menurut Edward M. Rogers mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Pengertian inovasi secara umum adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif, atau apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu yang merupakan lama bagi orang lain dalam konteks lain. Selanjutnya ada pembahasan tentang perbedaan inovasi dan penemuan. Jadi perbedaan inovasi dan penemuan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menurut uraiannya, yaitu unsur proses dan pembentukannya. Kedua ada jenis kreativitasnya. Dan ketiga ada tingkat orisinalnya. Menurut penemuannya ini yaitu ada hanya bidang-bidang tertentu. Semua penemuan itu inovasi dan terbaru. Yang ketiga itu ada inovasi. Jadi inovasi ini lebih luas dan masuk dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua inovasi itu penemuan dan belum tentu baru. Jadi semua inovasi yang menjadi populer dan waktunya lama serta digunakan oleh masyarakat banyak akan menjadi sebuah tradisi. Selanjutnya ada proses inovasi. Inovasi merupakan hasil pencarian suatu kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Jadi proses inovasi ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu ada analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Kedua ada bersifat konseptual dan perseptual. Ketiga ada melakukan perhitungan dengan cermat. Keempat 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Kelima memperhatikan potensi pengguna untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir keenam sederhana dan terfokus pada ditujukan pada aplikasi yang didesain khas, jelas, dan cermat. Jadi inovasi ini lebih banyak melibatkan kerja fisik daripada pemikiran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis inovasi. Inovasi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu penemuan, yaitu kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contohnya itu seperti penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara dan telepon oleh Alexander Graham Bell. Kemudian yang kedua itu memasuki pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep seperti ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Misalnya pengembangan McD oleh Ray Kroc. Kemudian yang ketiga itu duplikasi, di mana peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambah sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Contohnya itu seperti duplikasi perawatan gigi oleh Dentalan.
Kemudian yang terakhir itu memasuki tentang sintesis, di mana perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan jumlah ide atau produk yang sudah ada, ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Contohnya itu misalkan sintesis pada arloji oleh Casio. Selanjutnya kita akan membahas sumber inovasi. Inovasi bagi wirausahawan lebih bersifat untuk memanfaatkan perubahan daripada menciptakannya. Mencari inovasi dilakukan dengan memanfaatkan perubahan pada penemuan yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ide inovatif dapat bersumber pada kreativitas eksternal dan kreativitas internal, di mana kreativitas eksternal dapat dirangsang dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang pengembangan ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Dengan melakukan hal ini, seseorang membangun sumber informasi tentang berbagai hal, tentang fakta kesan, citra, dan berbagai ide. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh ide yang dapat diraih dan dimanfaatkan. Kreativitas internal muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternal. Dalam upaya ini menggunakan pengalaman sebagai sumber karena pengetahuan dapat diperoleh melalui belajar. Selanjutnya kita akan memasuki pengertian resiko, di mana pengertian resiko memiliki arti dan konotasi sesuai disiplin ilmu yang dipelajari serta hubungannya terhadap ilmu-ilmu lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan resiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Selanjutnya kita mengenal macam-macam risiko. Menurut sifatnya, ada 5 bagian dari risiko. Yang pertama, risiko murni, merupakan risiko yang pasti menimbulkan kerugian, contohnya seperti musibah. Yang kedua, ada risiko spekulatif, yang artinya risiko ini timbul karena disengajakan oleh yang bersangkutan agar mendapat keuntungan, contohnya perkreditan, bursa efek, membeli undian berhadiah. Dan yang ketiga ada risiko fundamental, artinya risiko ini bersumber dari alam atau lingkungan yang berdampak besar, contohnya seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang, angin topan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada risiko khusus. Risiko ini timbul karena bersumber pada peristiwa tunggal atau mandiri sehingga sangat mudah diketahui penyebabnya, contohnya pesawat jatuh dan kapal tenggelam. Dan yang terakhir ada risiko dinamis, risiko yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian ada macam-macam risiko menurut konsekuensi, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, risiko yang tidak bisa diterima atau unacceptable risk, yaitu risiko yang harus dihilangkan atau bila memungkinkan ditransfer pada pihak lain karena tidak dapat diterima. Yang kedua ada risiko yang tak diinginkan atau undesirable risk, yaitu jenis risiko yang membutuhkan penanganan atau mitigasi risiko sampai pada level yang dapat diterima. Yang ketiga ada risiko yang dapat diterima atau acceptable risk, yaitu risiko yang dapat diterima karena dampaknya masih dalam batas yang dapat diterima. Dan yang terakhir ada risiko yang dapat diabaikan, yaitu risiko yang dampaknya sangat kecil sehingga boleh diabaikan. Yang terakhir ada risiko menurut sumber penyebabnya, terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, risiko internal, merupakan risiko yang bersumber dari internal perusahaan. Contohnya, kerusakan mesin atau alat-alat, kegagalan pembayaran, kegagalan penagihan, kerusakan persediaan barang dagangan. Yang kedua, risiko eksternal, merupakan risiko yang bersumber dari eksternal atau luar perusahaan. Contohnya, kebijakan pemerintah, politik, bencana alam, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya ada sumber-sumber resiko. Yang pertama ada politik.
yaitu resiko yang berasal dari kebijakan politik, contohnya kebijaksanaan pemerintah, opini publik, berubahnya ideologi, peraturan, kekacauan perang, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan, yaitu resiko yang berasal dari lingkungan sekitar, contohnya pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan di dalam perusahaan. Yang ketiga ada perencanaan, yaitu resiko yang berasal dari proses perencanaan bisnis, contohnya syarat-syarat perizinan, kebijakan dan praktek, tata guna lahan, dan lain-lain. Yang keempat pemasaran, yaitu resiko yang bersumber dari proses pemasaran, contohnya permintaan, persaingan, keusangan, kepuasan konsumen. Yang kelima ada ekonomi, yaitu resiko yang bersumber dari kebijakan ekonomi, contohnya kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, suku bunga, nilai tukar keuangan. Yang keenam ada alami, yaitu resiko yang bersumber dari alam, contohnya kondisi tanah tidak seperti dugaan, cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan. Yang ketujuh ada manusia, yaitu resiko yang sumbernya dari manusia, contohnya kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Yang ke-8 ada kriminal, yaitu resiko karena adanya potensi tindak kriminal, contohnya kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, korupsi, pemalakan. Yang ke-9 keselamatan, yaitu resiko yang berhubungan dengan keselamatan kerja, contohnya peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran, dan ledakan. Yang ke-10 ada teknis, yaitu resiko dari hal-hal teknis, contohnya kelengkapan defisien, efisiensi operasional, dan kehandalan. Slide selanjutnya ada identifikasi resiko. Yang pertama, menyusun rencana bisnis dengan penuh perhitungan. Langkah pertama untuk mengidentifikasi resiko usaha sejak dini ini adalah dengan menyusun rencana bisnis dengan perhitungan yang matang. Perhitungan ini perlu memperhatikan banyak hal seperti kondisi ekonomi, pasar sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada analisis SWOT. Dalam perencanaan bisnis, salah satu hal yang harus selalu ada adalah analisis SWOT. Salah satu aspek dalam analisis SWOT adalah threat atau ancaman. Dengan menganalisis ancaman bisnis, kamu akan mengetahui resiko apa saja yang akan muncul nantinya. Yang ketiga, lihat segala sesuatu dari banyak sisi. Kamu perlu melatih kemampuan untuk melihat sesuatu dari berbagai sisi. Kamu tidak hanya harus memikirkan cara menumbuhkan perusahaan, tetapi juga harus memikirkan skenario terburuk serta memikirkan solusi dari skenario tersebut. Yang keempat, perhatikan kualitas produk. Produk yang sudah siap jual tentu harus melalui berbagai proses. Kamu harus memperhatikan proses ini untuk memperhatikan produk yang akan dijual untuk mengurangi resiko produk yang tidak laku. Yang kelima, merencanakan strategi mitigasi masalah. Mitigasi masalah adalah kegiatan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh suatu masalah yang akan muncul. Yang keenam ada menemukan orang yang tepat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa risiko bisa ditimbulkan oleh internal perusahaan. Oleh karena itu, kamu perlu menemukan orang yang tepat untuk menjalankan suatu perusahaan. Cara ini bisa dilakukan saat masa perekrutan karyawan. Yang ketujuh ada patuh terhadap hukum. Pemerintah bisa saja memperhatikan suatu perusahaan yang melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, kamu harus menjalankan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku supaya terhindar dari berbagai resiko. Yang kedelapan ada evaluasi kinerja. Evaluasi juga menjadi aspek penting untuk mengetahui perkembangan perusahaan serta berbagai kesalahan yang harus diperbaiki. Dengan evaluasi, tentu kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama sehingga menimbulkan suatu resiko usaha. Slide selanjutnya ada pengendalian resiko. Yang pertama ada menghindari resiko.
Salah satu cara dalam mengendalikan suatu resiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari exposure terhadap resiko dengan langkah menolak memiliki, menerima, atau melakukan kegiatan walaupun hanya untuk sementara, dan menyerahkan kembali resiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko. Yang kedua, mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan kans untuk terjadinya kerugian. Yang ketiga, ada pemisahan. Pemisahan ini adalah memisahkan dari harta yang beresiko sama pada tempat atau lokasi yang berbeda. Misalnya, perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Inventory atau barang persediaan tidak hanya ditempatkan dalam satu gudang saja, tetapi dipisahkan menjadi beberapa gudang. Dengan demikian, tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk satu peristiwa yang sama. Yang keempat, ada kombinasi, yaitu menambahkan banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan atau usaha dagang yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih tepat diramalkan sehingga risiko diatasi dengan pengembangan internal. Yang kelima, memindahkan risiko dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. Yang kedua, memindahkan risiko. Contohnya pada kasus penyewaan rumah, di mana pemilik rumah mengalihkan kepada penyewa berkenaan dengan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan penyewa. Ketiga, suatu risk financing transfer dapat menciptakan suatu loss exposure untuk transfer. Yang keenam, ada menanggung risiko sendiri. Pada dasarnya melakukan dengan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil. Kalaupun terjadi, maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Slide selanjutnya ada penanggulangan risiko. Yang pertama ada, apakah telah diadakan analisis terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan dalam kegiatan usaha? Yang kedua, usaha-usaha apakah yang akan dijalankan dalam usaha mencegah timbulnya resiko-resiko tersebut, dan apabila sudah dijalankan, perlu dilihat apakah sudah cukup ataukah belum memadai. Yang ketiga ada, apakah kemampuan keuangan perusahaan atau usaha dagang yang cukup memadai untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian yang cukup besar. Yang keempat ada, apakah perusahaan atau usaha dagang telah mempunyai insurance plan atau perencanaan asuransi atau belum? Berapa besar yang akan ditanggung baik untuk seluruh atau sebagian? Apakah ada resiko-resiko yang dipindahkan kepada pihak asuransi atau pihak lainnya? Baiklah, saya akan membaca bagian studi kasus kelompok kami, yaitu mengenai Presiden Director Center for Banking Crisis. Kekalahan partai berkuasa di Jepang dalam pemilu di Tokyo baru-baru ini disebabkan masyarakat Tokyo cemas bahwa inovasi di Tokyo bakal meredup, sehingga partai dari gubernur Tokyo lah yang akhirnya memenangkan pemilu. Mereka khawatir Tokyo kalah melawan globalisasi karena matinya wirausaha. Mesin yang mendorong ekonomi inovasi Amerika adalah beragam seperti halnya semangat kewirausahaan di lembah Silikon. Terlepas dari ukuran bisnis atau sektor di mana ia bersaing, modal merupakan elemen umum dan penting yang menjadi bahan bakar mesin tersebut. Pada bulan Februari 2006, Kamar Dagang Amerika Serikat meluncurkan lembaga bipartisan Komisi Independen pada Peraturan Pasar Modal di abad ke-21 untuk mengevaluasi kerangka hukum dan peraturan pasar modal Amerika Serikat sebagai bagian inovasi manajemen risiko untuk mendukung inovasi publik. Kamar Dagang Amerika Serikat melakukan upaya ini karena kekhawatiran bahwa replikasi skema peraturan yang memberatkan dan sistem hukum yang tidak adil dan tidak efisien membuat pasar modal Amerika Serikat semakin kurang menarik bagi perusahaan asing dan demikian pula perusahaan domestik.
Hal ini dapat terdeteksi karena adanya sistem manajemen risiko yang berjalan dengan baik di Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2007, komisi menerbitkan laporannya. Komisi menemukan bahwa posisi kompetitif dari pasar modal Amerika Serikat berada di bawah tekanan dari pasar internasional yang semakin kompetitif dan kebutuhan untuk memodernisasi kerangka hukum dan peraturan Amerika Serikat. Juga selama periode ini, sejumlah laporan lainnya mencerminkan kekhawatiran yang sama tentang hukum dan struktur peraturan Amerika Serikat untuk jasa keuangan. Sejak periode itu, Amerika Serikat telah mengalami krisis keuangan global besar-besaran. Dalam menanggapinya, regulator dan Kongres telah bergegas untuk mengatasi masalah tersebut yang sering mengadopsi solusi sebelum menyelesaikan analisis objektif dan tidak memihak. Negara sekaliber Amerika Serikat yang memiliki mesin ekonomi yang sangat inovatif dan manajemen risiko yang juga terbaik di dunia, akhirnya menyadari bahwa sistem mereka memiliki kelemahan. Sebelum krisis, banyak investor, bisnis, dan pembuat kebijakan yang memberikan alarm pertanda bahwa sistem regulasi jasa keuangan Amerika Serikat telah menjadi sangat kompleks dan berbahaya karena membuat lapisan struktur baru selama bertahun-tahun dalam menanggapi setiap krisis baru yang terjadi. Baik, telah sampailah kita ke dalam sebuah kesimpulan setelah dijelaskan tadi sama teman-teman. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu resiko di dalam tahapan proses manajemen inovasi merupakan aspek penting yang akan menentukan keberhasilan inovasi nih. Nah, identifikasi resiko dilakukan berdasarkan 7 kategori. Resiko inovasi yang terdiri dari lingkungan, teknikal, sumber daya, integrasi, manajemen, marketing, dan strategi. Analisis resiko berdasarkan nilai exposure risiko yang diperoleh dari perhitungan nilai probabilitas dan nilai severity. Selanjutnya, ditentukan dapat rekomendasi penanganan risiko terkait dengan inovasi. Baik, sekian adalah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.